Manchester United bisa disebut sebagai salah satu tim paling sukses di Premier League. Klub berjuluk Setan Merah ini telah meraih total 20 trofi juara EPL, lebih banyak dari tim manapun. Namun, sudah cukup lama sejak mereka terakhir kali memenangkan gelar tersebut. Kini, Ruben Amorim menghadapi tantangan besar untuk mengakhiri masa paceklik gelar tersebut. Dalam konferensi pers baru-baru ini, Amorim menegaskan kesiapan dirinya menghadapi tantangan itu. Ia menyatakan bahwa klub sebesar MU seharusnya memenangkan trofi Premier League. Dan karena itu, ia bertekad untuk mengakhiri penantian panjang Setan Merah untuk gelar tersebut. Mantan gelandang Inter Milan, Borja Valero, memberikan pandangannya terkait performa tim lamanya, Inter Milan. Dalam wawancaranya di Spogliatoio, Valero menilai bahwa Inter masih dalam tahap menuju performa puncak. Ada beberapa perubahan, termasuk pergantian pemain. Namun, Inter tetap memiliki skuad yang sangat tangguh. Kita belum melihat penampilan terbaik mereka, tetapi mereka tetap menjadi tim yang sulit dikalahkan, katanya. Selain itu, Valero juga optimistis dengan performa Fiorentina musim ini. Meskipun bersaing dengan tim-tim besar tidaklah mudah, ia percaya bahwa La Viola memiliki keistimewaan tersendiri tahun ini. Ademola Lookman saat ini terikat kontrak dengan Atalanta hingga Juni 2026. Namun, performa gemilangnya menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa, seperti Manchester United, Real Madrid, dan PSG. Menurut laporan dari Vichages, Manchester United terus memantau situasi kontrak Lookman dengan seksama. Klub yang berbasis di Old Trafford itu melihat Lookman sebagai solusi potensial untuk memperkuat lini serang mereka. Lookman sendiri bukanlah sosok baru di dunia sepak bola Inggris. Ia memulai karirnya di Akademi Charlton Athletic. Selain itu, ia juga sempat memperkuat Everton, Fulham, dan Leicester City. Barcelona kembali menunjukkan performa impresif pada musim ini. Kemenangan dengan skor besar, seperti di era kejayaan mereka, kini kembali menjadi hal yang biasa. Lionel Messi pun memberikan komentarnya terkait performa Barcelona musim ini. Jika Anda memberi mereka peluang, hal seperti ini akan terjadi, seperti yang terjadi di masa kami, ujar Messi. Mendengar pujian tersebut, pelatih Barcelona, Hansi Flick, merasa terhormat. Dalam konferensi pers, Flick menyatakan, merupakan kehormatan besar bahwa pemain terbaik dalam sejarah Barcelona, memberikan komentar seperti itu. Dan mengikuti perkembangan cara bermain tim, serta bagaimana para pemain muda tampil. Vinicius Junior perlahan diakui sebagai salah satu pesepak bola terbaik saat ini. Namun, ia juga kerap menuai kritik. Sebab, pemain berusia 24 tahun ini sering menunjukkan sikap provokatif terhadap lawan, dan terlibat perselisihan dengan ofisial pertandingan. Pada awal musim ini, Vinicius sudah menerima 7 kartu kuning dalam 17 pertandingan. Rodri pun menilai, bahwa Vinicius perlu memperbaiki sikapnya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dia adalah pria yang cerdas, dan seiring waktu, dia akan menyadari bahwa semakin fokus dia pada permainannya di lapangan, performanya akan semakin baik, ujar Rodri. Guardiola baru saja memperpanjang kontraknya dengan Manchester City selama 2 tahun, yang berarti ia akan tetap memimpin The Citizens hingga 2027. Selama karirnya di City, Guardiola telah memenangkan 6 gelar Premier League, termasuk 4 secara beruntun. Dalam periode tersebut, Liverpool menjadi salah satu pesaing terdekat City. Arne Slot pun memberikan pandangannya tentang kontrak baru Guardiola. Dan menyebut, bahwa hal itu bukan hanya kabar baik bagi Manchester City, tetapi juga untuk Premier League secara keseluruhan. Sebab ia menganggap, Guardiola sebagai manajer terbaik di Liga. Liverpool memulai musim ini dengan gemilang di bawah manajer baru mereka, Arne Slot. The Reds saat ini memimpin klasemen Liga Inggris dan Liga Champions. Di Liga Inggris, mereka berada di puncak dengan 28 poin, unggul 5 angka dari Manchester City. Sementara itu, di Liga Champions, Liverpool tampil sempurna dengan memenangkan 4 pertandingan, dan mengumpulkan 12 poin, memastikan posisi teratas di grup mereka. Slot jelas menikmati performa impresif timnya di awal musim ini. Namun, ia tetap realistis dan enggan terlena, mengingat musim masih panjang dan banyak hal bisa terjadi. Randal Kolo Muani tampil gemilang saat bermain untuk Frankfurt,
tetapi belum mampu menunjukkan performa terbaiknya sejak pindah ke PSG. Berdasarkan laporan Football Transfers, PSG mempertimbangkan untuk meminjamkan pemain berusia 25 tahun tersebut, dan membuka peluang bagi klub-klub Premier League untuk merekrutnya. Newcastle United dan West Ham United disebut sebagai kandidat utama, yang tertarik mendatangkan Kolo Muani. West Ham melihatnya sebagai solusi untuk meningkatkan variasi serangan mereka. Sementara Newcastle membutuhkannya sebagai pelapis bagi Alexander Isak. Manchester United dikabarkan sedang merancang strategi besar untuk memperkuat lini depan mereka. Pelatih baru, Ruben Amorim, harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah di sektor penyerangan. Berdasarkan laporan dari Fitchages, klub raksasa Liga Inggris ini tengah mempertimbangkan opsi pertukaran pemain yang melibatkan bintang Inter Milan, Lautaro Martinez, dengan Joshua Zirkzee sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Langkah ambisius ini sejalan dengan keinginan Ruben Amorim untuk menyegarkan lini depan timnya dengan pemain baru pada tahun 2025. Josep Guardiola menegaskan loyalitasnya kepada Manchester City, meskipun klub tersebut menghadapi ancaman degradasi akibat tuduhan pelanggaran aturan finansial. Komitmen ini pertama kali disampaikan Guardiola setahun lalu dalam sebuah wawancara. Dan ia kembali menegaskannya, menjelang laga melawan Tottenham. "Saya sudah mengatakan hal itu 6 bulan lalu, Anda bisa melihat wawancara saya," kata Guardiola. "Ketika semua klub menuduh kami melakukan kesalahan, dan orang-orang bertanya, apa yang akan terjadi jika kami terdegradasi? Saya akan tetap di sini," lanjut Guardiola. Musim ini, Florian Wirtz telah mencetak 7 gol dan memberikan 2 assist dalam 17 pertandingan, menjadikannya target utama klub-klub besar Eropa. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa Bayern Munich sangat berminat untuk merekrut Wirtz. Namun, Bayer Leverkusen lebih memilih melepas pemain mudanya itu ke Real Madrid atau Manchester City, daripada ke rival domestik mereka. Sayangnya, Liverpool, Real Madrid, dan Bayern Munich tampaknya kalah bersaing dengan Manchester City. Dilansir dari Sportsmall, bahwa perpanjangan kontrak Guardiola di City bisa menjadi daya tarik bagi Wirtz untuk pindah ke Etihad Stadium. Bahkan, mereka siap mengeluarkan hampir 2 triliun rupiah untuk merekrutnya. Real Madrid dikabarkan tengah merancang rencana untuk mendatangkan pengganti Kylian Mbappe ke Santiago Bernabeu. Menurut laporan Football Transfers, raksasa La Liga tersebut berencana mengajukan tawaran kepada Alexander Lacazette pada bursa transfer Januari 2025. Lacazette yang kembali ke Lyon pada 2022, telah menunjukkan performa impresif dengan mencetak 58 gol dalam 88 pertandingan sejak meninggalkan Arsenal. Catatan tersebut menarik perhatian Real Madrid, yang disebut-sebut siap menawarkan 5 juta euro untuk memboyongnya dari klub Ligue 1 di awal tahun depan. Victor Gyökeres bergabung dengan Sporting pada Juli 2023, setelah direkrut oleh Amorim dari Coventry City. Kini, banyak pihak meyakini bahwa striker tersebut berpeluang mengikuti jejak Amorim ke Old Trafford. Dalam wawancaranya dengan Stack, Aguero memberikan pandangannya terkait kemungkinan Gyökeres bergabung dengan Manchester United bersama Amorim. "Saya memang belum banyak menyaksikan Victor Gyökeres bermain, tetapi saya tahu dia adalah striker dengan rekor yang impresif," ujar Aguero. Ia menambahkan, bahwa jika Gyökeres memiliki hubungan baik dengan Ruben Amorim, hal itu dapat meningkatkan peluangnya untuk pindah ke Manchester United. Juventus dilaporkan bersiap untuk menjual Nicolo Fagioli pada bursa transfer Januari mendatang, dengan Paris Saint-Germain menjadi kandidat utama untuk merekrut gelandang muda berbakat tersebut. Berdasarkan laporan dari Tutto Juve, klub berjuluk Bianconeri itu mematok harga sekitar 35 juta euro, atau setara dengan 595 miliar rupiah untuk pemain berusia 23 tahun itu. Dengan kedalaman lini tengah yang terbatas, Fagioli berpeluang menjadi tambahan penting bagi skuad PSG, yang saat ini diperkuat pemain seperti Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, Warren Zaïre-Emery, dan talenta muda Seny Mayulu. Chelsea dikenal sering berganti pelatih dalam 2 dekade terakhir, terutama dalam 3 tahun terakhir, dengan 6 manajer atau caretaker yang berbeda. Meski demikian, Maresca optimis mampu bertahan lama di klub asal London Barat tersebut. "Saya yakin, feeling saya kali ini benar, dan saya merasa siap untuk bertahan lama di satu klub. Tidak ada keraguan soal itu. Namun masalahnya, keputusan ini bukan sepenuhnya ada di tangan saya.
Itu tergantung pada apakah klub dan saya memiliki kesepakatan untuk bekerja sama dalam jangka panjang. Saat ini, saya merasa seperti berada di rumah, ujar Maresca. Chelsea tengah menghadapi dilema terkait salah satu pemain bintangnya, Christopher Nkunku. Meskipun tampil impresif dengan mencetak 10 gol dalam 17 laga, penyerang asal Prancis itu dikabarkan kurang puas dengan situasinya di klub. Cedera yang sempat ia alami, ditambah dengan minimnya kesempatan bermain sebagai starter, disebut menjadi penyebab utama ketidakpuasannya. Bagi Nkunku yang datang ke Stamford Bridge dengan harapan tinggi, kondisi ini tentu menjadi kekecewaan. Dikabarkan, ia mulai mempertimbangkan opsi untuk mencari klub lain, jika situasinya tidak membaik. Leicester City menjamu Chelsea di King Power Stadium dalam laga pekan ke-12 Premier League. Pertandingan ini berakhir dengan kemenangan Chelsea 2-1. Gol kemenangan The Blues dicetak oleh Nicholas Jackson dan Enzo Fernandez. Sementara Leicester hanya mampu mencetak 1 gol melalui Jordan Ayew. Hasil ini membawa Chelsea naik ke peringkat ketiga klasemen Premier League dengan raihan 22 poin dari 11 pertandingan. Sementara itu, Leicester harus puas berada di posisi ke-16, dengan 10 poin. Arsenal dan Nottingham Forest berjumpa di Emirates Stadium pada pekan ke-12 Premier League. Pertandingan Liga Inggris antara Arsenal versus Nottingham Forest ini berakhir dengan skor 3-0. Arsenal unggul 1-0 di babak pertama, melalui gol yang dicetak oleh Bukayo Saka pada menit 15. Arsenal kemudian menambah 2 gol di babak kedua, lewat 2 pemain pengganti, yakni Thomas Partey pada menit 52, dan Ethan Nwaneri menit 86. Manchester City menjamu Tottenham pada laga pekan ke-12 Premier League di Stadion Etihad. Man City menerima pukulan telak dari Tottenham, karena kalah dengan skor 0-4. Pada babak pertama, Man City tertinggal 2 gol dari Tottenham. Kedua gol yang bersarang di gawang Ederson, dicetak oleh James Maddison. Dan 2 gol lainnya masing-masing dicetak oleh Pedro Porro dan Brennan Johnson. Inter Milan meraih kemenangan meyakinkan 5-0 atas Hellas Verona pada pertandingan pekan ke-13 Liga Italia. Duel ini digelar di Stadion Marcantonio Bentegodi. Marcus Thuram tampil gemilang dengan memborong 2 gol. Sementara wakin Korea, Stefan De Vrij dan Jan Bisek, masing-masing menyumbang 1 gol. Berkat kemenangan ini, Inter naik ke puncak klasemen Liga Italia, dengan 28 poin dari 13 laga. AC Milan dan Juventus bertemu di San Siro pada pekan ke-13 Liga Italia. Pertandingan Liga Italia antara AC Milan versus Juventus ini berakhir tanpa gol, alias imbang dengan skor 0-0. Milan gagal memanfaatkan laga kandang ini untuk memangkas jarak dengan Juventus dan tim-tim lain di atasnya. Sementara itu, Juventus sukses melanjutkan catatan tak terkalahkan mereka di Liga Italia. Barcelona bertandang ke markas Celta Vigo dalam laga pekan ke-14 La Liga. Bermain di Estadio Abanca Balaidos, Barcelona yang sempat unggul 2 gol, harus puas dengan hasil imbang 2-2. Dalam pertandingan ini, gol Barcelona dicetak oleh Raphinha dan Robert Lewandowski. Sedangkan Celta Vigo membalas melalui Alphonso Gonzalez dan Hugo Alvarez. Hasil ini membuat Barcelona tetap memimpin klasemen La Liga dengan raihan 34 poin.